Baik. Ini perkara yang berkaitan dengan assalam, dengan pengucapan salam. Ya. Kemudian hak yang kedua, al-haqqu tsani, idza da'aka ya fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Nah, ya. Jadi kalau orang itu mengundang kita, saudara kita mengundang kita ke rumahnya untuk acara makan-makan, maka penuhilah undangannya tersebut. Akan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, bukan hanya undangan makan-makan, ya, tapi undangan, semua undangan. Misalnya undangan untuk bantu-bantu ngerewangi, ya, itu juga hendaknya dipenuhi. Ya, itu juga dipenuhi. Jadi setiap kali ada saudara kita sama muslim itu mengundang dan kita mampu untuk memenuhi undangan tersebut, maka hendaknya kita penuhi. Qala idza da'aka ila manzilihi litanawuli ta'am aw ghairihi fa'ajibhu. Apabila saudaramu itu mengundang, ya, mengundang dirimu untuk datang ke rumahnya, baik itu untuk makan atau hajat yang lainnya, maka fa'ajibhu, maka penuhilah undangan tersebut. Wal ijabatu ila da'wati sunnatun muakkadah, dan ya, menjawab atau mendatangi, ya, undangan, memenuhi undangan itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, kecuali undangan pernikahan, ya. Undangan pernikahan itu para ulama mengatakan wajib hukumnya dengan syarat yang akan kita sebutkan. Jadi hukum asalnya memenuhi undangan seseorang itu adalah sunnah muakkadah hukumnya. Ya. Kenapa kok sangat ditekankan? Lima fiha jabrul qalbi da'i. Ya, karena dengan kita memenuhi undangannya, kita telah menambal hati orang yang mengundang. Jadi ketika dia mengundang seseorang, ya, artinya apa? Dia menginginkan, dia berharapan, ya, mengharapkan kedatangan saudara yang tadi. Apa yang dia mengundang? Kalau memang dia tidak mengharapkan kedatangan saudaranya, maka kita penuhi undangan tersebut. Seakan-akan kita menambal, ya, hatinya tadi, ya, karena dia memang menginginkan kita untuk hadir. Qala wa yustahna min dzalika, ya, walimatul urs, dan dikecualikan dari undangan-undangan itu adalah undangan walimatul urs, fa innal ijabata ila da'wati wajibatun bi syurutin ma'rufah. Ya, maka kalau undangan itu adalah undangan pernikahan, ya, syukuran pernikahan, walimatul urs, menjawabnya atau memenuhinya itu hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang telah diketahui bersama. Ya, Nabi SAW mengatakan, man lam yajib faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, ini undangan walimatul urs, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apa syaratnya walimatul urs itu wajib untuk kita hadiri? Yang pertama adalah acaranya acara hari pertama. Kita itu diundang di hari pertama. Ya, jadi kalau undangannya itu untuk hari kedua atau ketiga, tidak wajib untuk menghadirinya. Ya. Karena kan orang itu ketika menikah acaranya itu sampai berhari-hari, ya, ada 3 hari berturut-turut, ya. Maka yang wajib untuk kita penuhi kalau undangannya itu adalah undangan untuk hari yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, kapan walimatul urs itu menjadi wajib untuk kita hadiri? Wa an yakuna da'i musliman, orang yang mengundang itu adalah seorang muslim. Ya, kalau orang non muslim tidak wajib untuk kita hadiri, ya, walaupun itu tetangga kita. Kemudian yang ketiga, wa alla yuhram, ya, hajruhu,
Ya, yang mengundang itu bukan orang yang harus diboikot, seperti tokoh-tokoh kesesatan. Nah, ini walaupun dia mengundang, maka tidak kita hadiri undangannya karena kesesatan yang ada pada dirinya. Qala wa an yakhussa bidakwah. Kemudian syarat yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, bahwa undangannya itu bersifat khusus, bukan bersifat umum. Ya, jadi kita diundang secara pribadi oleh orang yang punya hajat. Ya, baik itu ngomong langsung atau lewat surat undangan tertulis kepada saudariku fulanah misalnya, atau lewat telepon WA, yang penting undangannya itu khusus. Kalau undangannya itu umum, maka tidak boleh, maksudnya tidak wajib hukumnya untuk kita hadiri. Undangan umum itu seperti apa, Ustaz? Ya, misalnya ada di antara tim dari klinik ini yang menikah, kemudian undangannya itu umum kepada seluruh rekan-rekan di tim klinik Dr. Ferihana Jakal misalnya. Ya, diharapkan untuk hadir di acara pernikahan kami tanggal sekian. Maka kalau undangannya umum seperti ini, tidak wajib untuk dihadiri, tapi tetap sunnah untuk menghadirinya. Ya, jadi yang wajib untuk dihadiri itu kalau undangannya itu khusus kepada fulanah, misalnya disebutkan dalam undangan kepada saudariku fulanah di Jogja, atau dia ngomong secara pribadi. Ada undangan umum, tapi setelah itu dia ngomong kamu datang ya. Nah, ini undangan khusus berarti. Undangannya sudah menjadi undangan yang khusus, maka wajib bagi dia untuk mendatangi. Kalau an yakuna kasbuhu halalan, kemudian orang yang mengundang itu penghasilannya halal, ya, tidak dari riba, tidak dari mencuri, tidak dari penghasilan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa alla yakuna hunaka munkarun, ya, la yaqdiru ala izalatihi. Kemudian yang terakhir, syarat kita harus menghadiri walimah bahwa di dalamnya tidak terdapat kemungkaran yang tidak mampu untuk kita hilangkan. Misalnya acara pernikahannya itu, ya, ada musik-musikan, dangdut-dangdutan, ya, maka tidak wajib bagi kita untuk menghadirinya. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ya, kalau kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, tidak boleh. Terus caranya gimana, Ustaz? Ya, kita hadir di waktu yang lain ketika tidak ada maksiat. Misalnya kita hadir di akad nikahnya, ya, atau hadir beberapa hari setelahnya untuk memberikan selamat, ya. Kalau ada kemaksiatan yang tidak bisa kita hilangkan, maka, ya, tidak wajib hukumnya untuk menghadiri pernikahan tersebut. Baik, tidak hadir, tidak wajib untuk menghadiri pernikahan tersebut. Nah, inilah syarat-syaratnya kapan walimatul urs itu menjadi wajib hukumnya. Ya, yang pertama, ya, kalau undangannya itu untuk hari yang pertama, yang kedua yang mengundang seorang muslim, yang ketiga bukan orang yang diboikot, ya, yang keempat undangannya diberikan secara khusus, yang kelima harta orang yang mengundang itu hartanya halal, pekerjaannya halal, kemudian yang keenam tidak ada kemungkaran yang tidak mampu untuk kita hilangkan, ya. Kalau tidak terpenuhi salah satu dari 6 syarat ini, tidak wajib hukumnya. Ya, bahkan bisa jadi kita ikut berdosa kalau memang kemungkaran di dalam acara itu luar biasa, ya. Joget dangdut misalnya pakai penyanyi yang pakaiannya minim, ini haram hukumnya. Saya itu heran, ya, kadang-kadang orang ada acara khitanan, ya, undangnya joget koplo misalnya, dangdut koplo. Ini hubungannya apa? Anak kecil yang dihitar. Ya, kalau dia misalnya ngundang badut, ya itu masih nyambung. Tapi kok khitanan ngundang dangdut koplo, ini pasti bapaknya yang pengen, ya. Bapaknya yang pengen dangdutan, omnya yang pengen dangdutan. Maka yang demikian adalah kemaksiatan. Kita tidak perlu hadir, ya. Atau ketika menyelenggarakan acara
dihidangkan minuman keras. Jadi sebagian daerah itu ada ya, dihidangkan tuak atau arak ya untuk minum-minum. Jadi mereka mungkin mengira wah ini pas acara nikahan bebas, akhirnya minum-minum di acara pesta pernikahan. Maka tidak wajib bagi kita untuk minum. Baik. Kemudian kata beliau, wala'alla qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza da'aka fa'ajibhu yashmulu hatta da'watu li musa'adatihi wa muawanatihi. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sepertinya kata beliau, ya, permintaan apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Ini mencakup undangan dari saudaramu apabila dia membutuhkan bantuan, ya, li musa'adatihi wa muawanatihi, untuk menolong dan memberikan bantuan kepadanya. Ya, fa innaka ma'murun bi ijabatihi, maka engkau diperintahkan untuk memenuhi undangan tersebut. Ya. Ini misalnya dia mengundang, saya mau pindahan rumah, bisa enggak tolong bantu-bantu packing atau ngangkatin ke truk, ya. Kalau dia membutuhkan bantuan kita, maka hendaknya kita penuhi. Termasuk hukumnya sunnah muakkadah, membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Fa idza da'aka litu'inahu ya, fi hamli syai'in aw ilqa'ihi aw nahwi dzalika fa innaka ma'murun bi musa'adatihi. Kalau saudaramu itu mengundangmu untuk membantunya membawa sesuatu, membawakan sesuatu atau yang semisalnya, maka engkau diperintahkan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Di qauli Nabi alaihi salatu wasalam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Karena Nabi SAW mengatakan mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, ya, mereka saling menguatkan, ya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang menurut beliau undangan di sini bukan hanya untuk undangan senang-senang, undangan makan-makan saja, walimatul urus atau akikohan atau selamatan pindahan rumah atau selamatan khitanan, ya, bukan acara seperti ini saja yang disunahkan bagi kita untuk menghadirinya, tapi juga ketika dia membutuhkan bantuan, ya, maka hendaknya kita penuhi undangannya. Kita penuhi undangannya untuk menyenangkan dan memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita tersebut. Baik, mungkin ini dua hak yang bisa kita ambil di pertemuan kali ini dari 6 hak yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan mereka, kita mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, ketika mereka mengundang, maka kita penuhi undangannya. Nah, ini yang dulu dari kita tuh prakteknya, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita mengetahui teorinya ini, prakteknya bagaimana? Ya, afsyus salam bainakum, maka jangan lupa untuk menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Dan apabila mereka mengundang kita, maka hendaknya kita hadiri undangannya. Baik, cukup dulu sampai di sini, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan membahas hak-hak lainnya untuk sesama muslim, ya, yang berkaitan dengan pemberian nasihat, ya, demikian juga bersin, sakit, dan jenazah. Naktafi bihadzal qadar. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, Ustadz, bagaimana saya dapat undangan pernikahan, qadarullah sudah pindah, ya, ke tempat yang jauh. Apakah kalau tidak menghadiri saya berdosa? Nah, ini juga, ya, yang perlu kita tambahkan, bahwa kalau itu ada masyaqqah, ada kesulitan bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut, maka, ya, tidak diwajibkan untuk menghadirinya. Misalnya, ya, kita punya kerjaan, kemudian kita diundang, waktu undangannya tersebut bertabrakan dengan pekerjaan kita, dengan kegiatan kita, kewajiban kita mencari nafkah, maka tidak mengapa kalau tidak bisa menghadiri. Kemudian kondisi seperti ini juga, ya, yang mengundang tinggalnya jauh dan ada masyaqqah bagi kita harus safar untuk memenuhi undangan
tersebut, maka tidak wajib hukumnya untuk menghadiri. Tapi misalnya ada keperluan yang lain, nah kita punya orang tua yang harus dirawat, tidak bisa ditinggal keluar kota, maka tidak mengapa bagi kita untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Namun ya hendaknya kita melakukan sesuatu untuk menghibur saudara kita yang mengundang. Ya, kita beri ucapan selamat, kita doakan, ya, kita sampaikan uzur kita kenapa tidak bisa hadir. Demikian juga kalau kita mampu, kita kirimkan hadiah. Tahabu, ya, salinglah kalian memberi hidayah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, jadi seperti itu yang harus kita lakukan. Ada dosa, maka yang demikian tidak berdosa. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Mau bertanya langsung juga boleh. Kalau ingin bertanya langsung silakan. Baik, kalau tidak ada yang harus kita bahas lagi, insya Allah kita lanjutkan lagi ya pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita coba dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.